Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqal 'alim, shadaqallahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tidak pernah bosan-bosannya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhaan Allah, keridhaan Allah untuk memberikan hidayah kepada kita khususnya dan keluarga kita pada umumnya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat senantiasa mengalir terus jariah, senantiasa mengalir dengan cara-cara jariahnya untuk menyelamatkan kita nantinya, dunia juga akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kehidupan demi kehidupan yang terjadi sekarang ini, kita menuju suatu kehidupan di mana kehidupan ini senantiasa menuju kehidupan di akhir zaman. Kehidupan di akhir zaman ini senantiasa banyak sekali dihantui dengan segala gelimpang kemewahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berkelimpangan dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan, segala sesuatu terindah dijaga, dijauhkan, itu menurut manusia. Tapi pada dasarnya menurut Allah adalah bukan dijaganya, tapi diusahakan untuk bisa istiqomah, terutama dalam mempertahankan iman kita. Iman kita yang senantiasa akan selalu tipis. Pahala kita yang senantiasa kita tanamkan sedikit demi sedikit akan hancur karena apa? Karena ghibah kita, karena gosip kita, karena fitnah kita. Satu kali ghibah maka semuanya hancur. Pahala yang kita punya hancur semua, sudah kagak ada gunanya lagi. Maka dari itu, kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala inilah merupakan suatu hal. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini yang kita harapkan. Makrifat kepada Allah ini yang harus kita belajarkan. Dekat dengan Allah dengan zikir bunyi. Inilah yang segala sesuatu yang kita istiqomahkan. Jangan sampai terjadi suatu tergelincirnya diri kita, tergelincirnya iman kita hanya karena kita terjerumus dalam dunia yang lembah yang salah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah, pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Namun apapun yang terjadi dewasa ini, kita senantiasa selalu yakin dan percaya diri. Ada dua option dalam percaya diri ini, PDKT kita pada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kita pada Allah atau pendekatan diri kita pada duniawi. Ketika pendekatan diri kita pada duniawi, maka yang terjadi adalah berkelimpangnya harta hanya sebatas dunia saja. Setelah itu, ketika nyawa kita diambil oleh malaikat maut, apa yang bisa kita bawa? Berkali-kali Ustaz bilang dalam suatu tausiah, apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah kecuali amal? Husnul amal apa su'ul amal? Kalau husnul amal gak ada masalah. Kalau su'ul amal yang kita bawa, Masya Allah, apa yang kita bisa jawab di alam sana, dan itu alam yang khalidina fiha, selamanya, bergelimpang tahun per tahun waktu akhir. Bukan kayak di dunia yang sifatnya sementara. Kemudian opsi yang kedua yaitu cinta makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pertahankan di dalam kita merintis, membawa bekal menuju thariqul jannah, illa jannah, illa jannah. Posisi kita yang senantiasa disudutkan, dipojokkan, digerimis,
dikeroyok oleh beberapa bisikan-bisikan iblis yang sudah ribuan berada dalam tubuh kita ini. Ini merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk kita elakkan, tidak mudah untuk kita lepaskan. Tetapi ada senjatanya. Senjatanya apa? Ketika bacaan Al-Fatihah kita baca, yang merupakan bacaan Al-Fatihah itu mutlak kita baca di dalam segala hal, memulai pekerjaan baca Fatihah, baca bismillah, memulai segala apa ketika kita pergi keluar rumah baca bismillah, segala apapun, terutama ketika kita mau makan baca bismillah, semua kita ucapkan dengan bismillah, insya Allah kita akan diselamatkan dengan berbagai dalih apapun bentuknya. Jika iblis itu mengerumuni kita, membisiki kita suatu hal yang jelek, yang berbau maksiat, dilemparkan oleh Allah dengan ditolak oleh bacaan Al-Fatihah. Ini merupakan suatu hal senjata yang paling utama yang Allah berikan buat hamba Allah yang senantiasa mau istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan iman antum tergores, jangan biarkan iman antum tipis. Karena apa? Karena keinginan kita dunia yang sifatnya sementara. Ada beberapa hal, ciri-ciri di mana Allah itu sudah dekat sama kita. Artinya apa? Kedekatan diri kita pada Allah. Ada beberapa ciri yang ketika kita dekat sama Allah, kedekatan diri kita pada Allah itu sudah, makrifat kita pada Allah itu sudah dekat. Yaitu ada 5 ciri. Yang satu adalah suka menangis. Ketika kita senang menangis, dekat dikit menangis, ada sedikit menangis. Menangis bukan karena harta dunia, tetapi menangis karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebentar menangis, ini bukan merupakan suatu hal yang cengeng, tetapi kehalusan hati kita, lembutnya hati kita, karena kita dekat tersentuh dengan asma Allah dalam hati kita. Sehingga ketika kita mendengarkan salawat, ketika kita mendengarkan lantunan ayat Allah, kita merinding hati kita. Kemudian kita merinding, saking merindingnya kita menangis. Ketika kita mendengarkan lantunan salawat, hati kita merinding, menangis. Masya Allah. Inilah ciri-ciri bahwa kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama. Maka dari itu usahakan kita bisa menangis. Bukan menangis karena duniawi, tetapi menangis karena dosa-dosa kita. Menangis karena apa? Karena kurang zikir kita. Menangis karena apa? Karena kita kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka yang sudah dekat atau golongan ma'rifatullah. Mereka golongan ma'rifatullah, Masya Allah. Ada salah suatu cerita, di mana cerita ini seorang yang ahli ibadah, seorang yang ahli tahajudnya, Masya Allah, luar biasa. Ketika itu tahajudnya 20 tahun tidak pernah lepas. Tahajudnya, Masya Allah, tidak bisa. Dan bahkan saking khusyuknya, Masya Allah, dekatan dia pada Allah Subhanahu wa taala, makrifat dia pada Allah, Masya Allah, luar biasa. Suatu ketika di malam dia keluar, setengah malam ketika mau sholat tahajud dia keluar. Ada sosok manusia, itu sosok berjubah yang mukanya kurang jelas. Kemudian menemui si ahli tahajud tadi. Assalamualaikum, antum siapa? Jawaban orang sosok tubuh ini, aku adalah malaikat. Malaikat ini membawa buku besar, buku catatan mereka-mereka yang disayang Allah. Nama-nama itu ada disayang Allah. Kemudian karena dia merasa dirinya suka ahli tahajud, 20 tahun aku ahli tahajud, 20 tahun aku selalu tawadhu pada Allah, makrifatku dekat sama, pasti namaku ada di situ. Kemudian si malaikat ini menjawab, sebentar saya akan lihat nama antum. Dibuka ini, dicek. Cek ini semua namanya. Ternyata namanya dia, orang yang dekat disayang Allah, tidak ada di dalam ini. Kenapa tidak ada? Kagetnya minta ampun. Kenapa namamu nggak ada di sini? Kemudian diulang lagi sama malaikat itu sampai 3 kali, nggak ada namanya dia. Masya Allah. Si malaikat mohon pada Allah, ya Allah, ini orang ahli tahajud. Kenapa namanya nggak ada di dalam buku ini sebagai hambamu atau sebagai hamba kesayangan? Jawabannya apa? Malaikat menyampaikan pada si fulan ini tadi yang ahli tahajud tadi. Jawabannya apa? Kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu selalu luangkan waktumu hablum minallah. Tapi kedekatan kamu pada Allah terus menerus.
Sampai kamu lupa tetanggamu banyak yang kelaparan, tetanggamu banyak yang belum makan. Kamu lihat orang minta, enggak kamu berikan. Ini yang menyebabkan kamu nama udah ada di sini. Si fulan yang ahli tahajud langsung menangis sejadi-jadinya. Menangis dia. Menangis karena mohon pada Allah, minta taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak itu si fulan memberikan apa kepada mereka tetangganya, semua diberikan makan diberikan sesuai dengan. Setelah itu namanya baru ada di dalam buku itu. Ini merupakan suatu cermin bahwa begitu pentingnya kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menjalar pada ibadah sholat saja, tetapi ibadah yang lainnya, terutama ibadah di sekeliling kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang masuk dalam golongan pertama ini. Disayang Allah karena apa? Sering menangis karena ingin kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita sering menangis karena apa? Karena kita tidak ingin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa-dosa kita yang ada. Yang kedua, tanda kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika terjadi teman kita datang kemudian pergi. Kedatangan teman kita kemudian pergi lagi. Ini mencerminkan bahwa apapun bentuknya, ketika kita mengharap segala sesuatu, jangan minta bantuan sama teman, jangan minta bantuan sama siapapun, kecuali hanya pada Allah semata. Kenapa? Karena ini memberikan pelajaran buat kita. Ketika kita berada, ketika kita punya, banyak yang dekat sama kita. Ketika kita nggak punya, banyak yang menjauh daripada kita. Tetapi ketika kita punya ataupun nggak punya, Allah senantiasa dekat sama kita. Fadhkurni adzkurkum. Ini merupakan suatu hal. Ketika kita dekat sama Allah, Allah akan ingat kepada kita. Masya Allah. Jadi di sini intinya bahwa kedekatan diri kita kepada Allah hanya mengingat Allah semata. Yang ketiga, sering merasa diri kita kesepian. Sepi di sini artinya apa? Artinya kalau kita merasa diri kita kesepian, kemudian ini artinya Allah memerintahkan kita untuk fokus ibadah kepada Allah, fokus untuk dekat sama Allah. Dimana ketika kita masuk ke alam barzakh tidak ada teman sama sekali, kita sendiri dalam kesunyian, hanya amal kita yang ada. Maka dari itu, di saat kesepian di dunia ini, jadikanlah ini momen yang bagus untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ingat, amal selama kita di dunia masih diterima oleh Allah. Ala idza balaqati taraq wa qila man raqwatanna annahu firaq. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka amal kita, amal apa yang kita lakukan, meskipun antum istighfar di dalam alam barzakh, sudah tidak bisa diterima oleh Allah lagi. Meskipun antum minta tolong, ya Allah ampunilah, ketika sudah berada di alam barzakh, sudah tidak bisa lagi diterima oleh Allah. Karena apa? Karena amalnya ini sudah putus. Yang keempat, ada seringnya kita terbangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Di pertiga malam ini bangunlah, kemudian gunakan untuk sholat tahajud, untuk menambah segala pahala yang kita inginkan. Sholat tahajud di tengah malam kemudian sholat hajat, ini merupakan suatu peringatan. Ketika kita sering terbangun di tengah malam, ini pertanda gunakan untuk sholat tahajud, pertanda antum disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbangun di tengah malam kemudian digunakan untuk ngopi di luar. Bangun tengah malam digunakan untuk yang enggak berfaedah, enggak ada faedahnya sama sekali, malah mengundang banyak mudaratnya. Ini merupakan suatu tindakan yang salah. Ketika bangun sepertiga malam, gunakan untuk senantiasa tawadhu pada Allah, istighfar pada Allah, taubatan nasuha dengan sebenarnya taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Jadikanlah ini momen yang bagus untuk mendekatkan diri, makrifat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya ini merupakan ada kelanjutannya daripada itu, apa yang dimaksud dengan sholat tahajud dan sholat hajat, yaitu sering kita dikasih kesedihan. Kesedihan ini akan menimbulkan kita untuk senantiasa menggunakan sholat tahajud ini, kemudian sholat hajat ini untuk curhat pada Allah. Artinya apa? Ketika Allah berikan kesedihan ini, artinya Allah ingin mendengarkan curhatan kita pada Allah, bukan curhat kita pada manusia. Curhat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam ini yang Allah inginkan. Artinya apa? Ketika kita sering curhat,
beristighfar pada Allah, menangis pada Allah karena dosa-dosa kita, karena dunia yang tidak ada faedahnya sama sekali, sifatnya fata morgana. Inilah merupakan suatu curhatan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu. Insya Allah, apalagi di bulan Rajab seperti ini, insya Allah Allah akan berikan suatu hal yang hidayah yang luar biasa, sehingga kita diberikan umur panjang sampai bisa menyambut bulan Ramadan 1 bulan penuh. Masya Allah, bulan Ramadan penuh bulan pengampunan, di mana bulan itu adalah bulan di mana Allah melipatkan dari segala lipatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit cukilan ayat-ayat ini bisa memberikan kita untuk merealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga berfaedah buat kita dan keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.